Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang wanita muda bernama Ranti. Hidupnya penuh penderitaan, suaminya meninggal karena penyakit yang tak bisa diobati, meninggalkannya seorang diri dengan bayi laki-laki yang baru lahir. Bayi itu, yang diberi nama Arga, adalah satu-satunya alasan Ranti tetap bertahan meski kemiskinan menggulung hidupnya. Namun, kemiskinan tidak memberi belas kasih. Berhari-hari Ranti tidak makan, hanya minum air sumur, sementara Arga menangis kelaparan, tubuh mungilnya semakin kurus. Di tengah keputusasaan, Ranti mendengar kabar tentang seorang janda kaya bernama Nyai Larasati yang tinggal di pinggir desa. Larasati dikenal sebagai wanita yang luar biasa cantik, dengan kekayaan melimpah yang berasal dari sumber misterius. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal kekayaannya, tetapi desas-desus tentang praktik ilmu hitam selalu mengiringi namanya. Ranti mengabaikan semua desas-desus itu, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menyelamatkan Arga, bagaimanapun caranya. Malam itu, dengan hati yang remuk, Ranti membawa Arga yang terbungkus kain lusuh ke rumah Nyai Larasati. Rumah itu berdiri megah di tengah kegelapan, seperti sebuah istana di tengah mimpi buruk. Pintu kayunya dihiasi ukiran ular yang meliuk-liuk, tanpa hidup dalam remang lampu minyak. Ketika Ranti mengetuk, pintu terbuka perlahan, seolah menyambut tamu yang sudah ditunggu. Larasati muncul dari balik bayangan dengan senyum memikat. Wajahnya sempurna, terlalu cantik untuk manusia biasa. Matanya tajam seperti elang, tetapi ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya, seperti kegelapan yang menolak terang. "Kau datang membawa sesuatu yang berharga," kata Larasati, suaranya lembut namun menggema di ruangan. Ranti, dengan tangan gemetar, menyerahkan Arga. "Tolong Nyai, berikan aku uang agar aku bisa bertahan hidup. Aku tak punya pilihan lain." Larasati mengangguk. Ia menyerahkan sekantong emas tanpa banyak bicara. Namun, sebelum Ranti pergi, Larasati berkata dengan suara rendah, "Ingat, bayi ini kini milikku. Jangan pernah kembali untuk mencarinya, apapun yang terjadi." Ranti hanya mengangguk, air mata mengalir di pipinya, lalu berlari pergi tanpa menoleh lagi. Arga tumbuh di rumah Larasati, yang penuh kemewahan tetapi dingin dan sunyi. Larasati memperlakukan Arga seperti putranya sendiri. Ia memberikan makanan terbaik, pakaian mewah, dan segala hal yang bisa dibayangkan. Namun, Larasati memiliki satu aturan. Arga tidak boleh keluar rumah, tidak peduli apapun yang terjadi. "Dunia luar tidak aman untukmu," kata Larasati suatu hari, ketika Arga memohon untuk melihat dunia di luar jendela. "Hanya di sini kau bisa hidup dengan tenang." Namun, ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan itu. Setiap malam, suara desis seperti ular terdengar dari balik dinding. Kadang, bayangan hitam besar melintas di lorong, tetapi ketika Arga mencoba mencarinya, lorong itu kosong. Rumah itu seperti memiliki nyawa sendiri, memerhatikan setiap langkahnya. Rasa penasaran Arga semakin besar ketika ia menyadari bahwa Larasati selalu menghilang setiap malam bulan purnama. Pintu ke ruang bawah tanah selalu terkunci, tetapi dari dalamnya terdengar suara desis, erangan, dan bau amis yang menyengat. Suatu malam, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan Arga. Ia menemukan kunci ruang bawah tanah di kamar Larasati dan menunggu hingga ia pergi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan turun ke dalam kegelapan. Di ruang bawah tanah, Arga menemukan altar besar yang dipenuhi ukiran ular. Di tengah altar, Larasati berdiri dengan wujud yang berbeda. Tubuhnya setengah manusia dan setengah ular. Kulitnya berkilau seperti sisik, dan ekor panjang melilit tubuh seorang pria yang tampaknya tidak sadar. Arga menonton dengan ngeri saat Larasati membuka mulutnya, menelan tubuh pria itu perlahan. Larasati menoleh, dan mata mereka bertemu. Arga membeku. Senyum dingin Larasati muncul, tetapi kali ini terasa jauh lebih mengerikan. "Anakku sayang," kata Larasati dengan nada yang nyaris penuh kasih. "Kini kau tahu rahasia ibu." Setelah malam itu,
Larasati tidak lagi menyembunyikan rahasianya. Ia menceritakan semuanya kepada Arga, tentang perjanjiannya dengan siluman ular, yang memberinya kekayaan dan kecantikan abadi. Sebagai imbalannya, ia harus memberikan persembahan manusia setiap bulan purnama. Arga adalah persembahan terakhir yang telah dijanjikan sejak ia membelinya dari Ranti. Kau tidak pernah menjadi milik siapapun selain aku dan siluman, kata Larasati. Bahkan ibumu menjualmu tanpa berpikir panjang. Arga merasa hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya hanyalah alat dalam permainan gelap ini. Ia mencoba melarikan diri, tetapi rumah itu menolaknya. Dinding-dinding berubah menjadi ular besar yang melilit tubuhnya, dan pintu-pintu menutup sendiri setiap kali ia mencoba membukanya. Malam bulan purnama berikutnya, Larasati membawa Arga ke altar. Siluman ular muncul dari kegelapan, sosok raksasa dengan mata merah menyala dan tubuh yang berkilauan seperti emas. Persembahan terakhir sudah tiba, kata siluman itu dengan suara menggelegar. Namun, sebelum siluman bisa melahap Arga, pintu altar tiba-tiba terbuka. Ranti berdiri di sana dengan tubuh yang lemah dan wajah penuh luka. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mencari jalan untuk mengambil kembali anaknya. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, ia datang untuk menyelamatkan Arga. "Ambil aku, bukan dia!" teriak Ranti. Siluman ular tertawa, tetapi Larasati tampak marah. "Dia bukan milikmu lagi," seru Larasati. Namun, Ranti mengangkat belati yang ia bawa dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri. Darahnya memancar ke altar, membuat siluman ular dan Larasati berteriak kesakitan. Darah Ranti, penuh dengan cinta seorang ibu, mematahkan perjanjian itu. Arga, yang kini bebas, memeluk tubuh ibunya yang hampir tak bernyawa. Dengan napas terakhirnya, Ranti berbisik, "Maafkan aku. Aku mencintaimu anakku." Namun, ketika Ranti meninggal, Arga merasa tubuhnya mulai berubah. Ia melihat tangannya bersisik, dan matanya memantulkan cahaya merah. Perjanjian itu tidak sepenuhnya berakhir. Larasati telah menanamkan kutukan ke dalam tubuh Arga sejak kecil. Kini, darah siluman mengalir dalam dirinya. Dengan hati yang penuh ketakutan, Arga meninggalkan rumah itu, menyadari bahwa ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Arga hidup mengasingkan diri, menjauh dari manusia. Setiap bulan purnama, ia mendengar suara siluman di dalam dirinya, memanggilnya untuk kembali. Kutukan itu abadi, dan darah siluman akan terus mengalir dalam tubuhnya, membawa kegelapan kemanapun ia pergi. Pesan moral dari cerita ini adalah, cinta seorang ibu adalah kekuatan yang besar, tetapi keputusan yang diambil dalam keputusasaan bisa membawa dampak yang tidak terduga dan menghancurkan. Pilihlah jalan dengan hati-hati, karena tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.